Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, ikhwan dan akhwat yang telah hadir di tempat ini yang mudah-mudahan berberkah ini, dan demikian juga semua yang mengikuti kajian kita, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas semua nikmat dan kebaikan yang selalu kita dapatkan, tak terhingga hanya atas kehendak dan ketentuan dari Allah semata semua kebaikan itu terwujud. Dan hadirnya kita di forum ini juga merupakan kebaikan dari Allah Jalla wa'ala untuk kita semua yang harus kita syukuri. Karena kalau Allah menghendaki, sungguh sangat mudah bagi Allah membuat kita tidak hadir di tempat ini. Sungguh sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan sekian banyak penghalang agar kita nggak hadir di tempat yang sungguh bermanfaat seperti ini. Maka mari kita syukuri segala nikmat tersebut kepada Allah Jalla wa'ala. Salawat serta salam untuk Nabi kita, junjungan umat hingga akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Bang Udin, ada 3 pendapat para ulama tentang hukum sholat berjamaah. Apa aja itu Bang Udin? Ayo teman-teman, kita mulai mencoba untuk memastikan yang kita amalkan ada ilmu dan dasarnya yang kita ketahui, ya. Pertanyaan saya, ada 3 pendapat para ulama tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Apa aja itu? Hukumnya itu apa aja dari pendapat para ulama? Dibocorin sama Bang Dedi. Abu Zahir diam dong. Fardu ain dan syarat sah salat ada 4. 4 apa aja? Fardu ain dan syarat sah salat. 2 fardu wajib ain. 3 fardu kifayah. 4 sunnah muakkadah. Iya, barakallahu fiik. Bang Anton, dari 4 pendapat tersebut yang kita rajihkan, yang paling tepat berdasarkan dari dalilnya, pendapat yang mana Bang Anton? Fardu ain bagi setiap laki-laki balik dan mampu. Baik. Salah satu dalil yang menunjukkan pendapat ini yang benar, apa itu Aba Haidar? Tentang apa itu? Nah, hubungannya dengan sholat berjamaah? Sehingga kalau seandainya kondisi yang tenang, yang lapang, lebih, ya itu dia sisi pendalilannya di situ. Perhatian sisi pendalilannya ya. Itu salah satu dalil yang menguatkan pendapat ini. Dalil yang lain, Vicky.
Ayo kita mulai menghadirkan ilmu yang kita dapat untuk amalan yang kita kerjakan ya. Salat Jumat, salat berjamaah kan selalu kita amalkan nih. Jadi antum harusnya begitu. Betul-betul kita menghadirkan ilmu yang kita dapatkan untuk amalan yang kita kerjakan. Mulailah teman-teman. Ya. Semua hal hadirkan. Dan itulah tujuan ilmu yang kita pelajari untuk menjadikan dasar dari amalan yang kita kerjakan. Ayo Vicky satu aja. Sekian banyak dalil tersebut apa? Hadis Bukhari yang nomor 645 Tentang apa tuh? tentang mengenai sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Enggak tepat. Bukan. Itu tidak tepat untuk dalil. Justru itu dalil yang digunakan untuk para ulama menghukumi sunnah muakkadahnya. Kurang tepat. Dalil itu kurang tepat. Kurang kuat ya untuk mengatakan bahwa sholat wajib itu dikerjakan yang berjamaah. Ya, hukum fardhu ain yang lebih kuat. Mana dalil yang lain? Mas Dirin. Tentang apa? Saya nggak minta teman-teman menyebutkan hadisnya enggak, tapi tentang apa hadisnya? Beliau minta dulu untuk tidak mendatangi sholat berjamaah. Aywa, barakallahu fiik. Salam. Apakah mendengar sebuah azan dan seorang budak itu mengatakan mendengar, maka Rasulullah menunaikan azan itu. Aywa, jawab azannya maksudnya untuk hadiri sholat berjamaah. Masya Allah, Mas Dirin menjawab dari ingatannya loh. Dia nggak lihat buku, Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fiik, Mas Dirin. Begitu, ya, hadirkan yang kita pelajari, teman-teman. Ya, untuk semakin menguatkan kita dalam mengerjakan amalan-amalan itu, ya. Jangan mengandalkan catatan. Ya, kalau bisa, kalau enggak ya nggak apa-apa, lihat buku. Ya, karena memang itu diantara metode mengikat ilmu. Doktul kitabah, catatan. Tapi tadi saya lihat Mas Dirin, dia berusaha menghadirkan dari apa yang beliau ingat. Itu luar biasa. Alah Bang Anton. Ayo, Abu Fikri. Dalil yang lain. Hadis yang kurang adalah ketika Rasulullah mengajar orang yang tidak itu bagus sekali. Ya, ini dalil yang paling kuat. Ya, menunjukkan hukum wajibnya. Ya tidak? Sekarang pertanyaannya yang lain. Pertanyaannya, bantahan atau jawaban kita bagaimana untuk yang mengatakan bahwa sholat fardu itu tidak wajib berjamaah, tapi hukumnya sunnah fardu kifayah. Untuk fardu kifayah, apa jawaban kita? Dzulqarnain. Untuk mengatakan fardu kifayah, apa jawabannya? Antum bantah dengan apa? Dari Imam Daud. Apa itu? Tidak ada tiga orang di situ, tidak ada tiga orang di suatu kampung yang tidak digunakan sholat jamaah di situ. Maka sekarang Aywa, barakallahu fiik. Itu di antara hadisnya, ya. Kalau fardu kifayah kan enggak separah itu ancamannya ya. Baik, Masya Allah, untuk sebenarnya dalil Abu Fikri tadi juga bantahan itu ya sebenarnya. Baik, untuk bantahan yang mengatakan bahwa sholat wajib berjamaah itu hukumnya fardhu ain bahkan syarat sah salat. Apa bantahannya? Yang hadir kemarin Abu Sahal. sholat sendiri, sholat berjamaah pahalanya 20 derajat daripada sholat sendiri. Itu membuktikan bahwa sisi pendalilannya di mana, Mas? Maka berarti sholat sendiri mendapatkan tetap mendapatkan pahala, berarti sholatnya aywa, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Satu lagi pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah. Apa bantahan kita? Abu Belqis. Antum datang nggak? Bukan lalu. Datang nggak? Datang ya? Nah, Rizwan. Mbak, udah? Hah? Ya justru ini pertanyaan terakhir sudah. Pertanyaan terakhir. Baik, bisa nggak jawabnya?
Apa jawaban kita bagi yang mengatakan itu sunnah muakkadah, bukan fardhu ain? Banyak dalil di antara yang telah disebutkan tadi bisa dijadikan dalil untuk jawab ini, ya tidak? Yang disebutkan sebagian teman-teman tadi bisa dijadikan dalil untuk masalah ini. Maka Nabi tidak akan mengancam orang laki-laki. Ayo, barakallahu fiik. Hadisnya Abu Fikri tadi. Ya, hadisnya Abu Fikri. Tidak akan mungkin Nabi sampai tega ingin membakar rumah. Ya, kalau untuk sunnah. Kalau hukumnya sunnah, maka ada. Ya, sekali lagi teman-teman, tujuan saya teman-teman betul-betul menghadirkan yang kita pelajari untuk pada setiap amalan yang kita kerjakan. Hadirkan. Jadi semakin kuat untuk mengamalkan itu. Semakin ikhlas, semakin berberkah insyaallah, ya, dan semakin istiqomah. Itu jalan ilmu. Ya, dan betul-betul sebagai bukti bahwa antum beramal bukan ikut-ikutan. Bukti bahwa antum betul-betul beramal karena ilmu. Nah, itu caranya. Apalagi antum, saya yakin yang untuk salat jamaah, saya yakin jangan ditanya teman-teman. Pasti rajin insyaallah. Tapi apakah betul berdasarkan ilmu? Nah, ini ya. Mungkin sebagian kita hanya ikut-ikutan selama ini, ya. Kalau sudah jadi ahlus sunnah, salat berjamaah cirinya, gitu ya. Akhirnya salat berjamaah juga. Tidak, bukan itu. Tapi betul-betul berdasarkan ilmu. Ya, jadi sekali lagi, hadirkan itu yang kita bahas itu. Nah, kita lanjut pembahasan. Pembahasan selanjutnya masih terkait dengan salat berjamaah. Kata penulis, hafizahumullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah. Idza dakhala ar-rajulu al-masjida wa qad shalla hal yajibu alaihi ay yusalliya ma'al jama'ati as-salata allati qad shallaha awwalan. Permasalahan selanjutnya yang kedua, apabila ada seseorang masuk masjid dan dia udah sholat, ya, dia udah sholat, lalu dia dapatkan di masjid orang lagi sholat nih, ya, hal yajibu alaihi, apakah harus atau wajib baginya untuk ikut jamaah masuk, ya, ke jamaah sholat yang sedang berlangsung ini, allati qad shallaha awalan, yang sebenarnya dia udah kerjakan tadi. Paham masalahnya? Paham Bang Udin? Jadi kita datang masjid nih, kita udah sholat nih, kita udah sholat maghrib, ya, kita udah sholat maghrib, kita datang ke mushola. Di sini anggaplah orang masih sholat maghrib berjamaah. Permasalahannya, apakah kita nunggu di luar atau kita ikut jamaah? Ya, ikut jamaah yang sedang sholat saat ini. Nah, itu masalahnya. Ini akan yang dijelaskan. Paham ya masalahnya ya? Baik, kita baca penjelasan penulis. La tajibu alaihi i'adatuha ma'al jamaah. Jawabannya kata penulis, tidak diharuskan, tidak ada kewajiban baginya untuk mengulang sholat tersebut bersama dengan jamaah itu. Tidak harus. Akan tetapi sunnah baginya. Sunnah baginya. Sunnah berapa istilahnya, ikhwan? Apa aja istilah sunnah? Sunnah, kata sunnah istilahnya apa aja? Mandub, tatawu, mustahab. Masih ada yang belum disebut? Apa lagi? Nafilah. Baik, akan tapi sunnah baginya. Wal ula, yang pertama fardu wa thaniya nafilah. Fardun wa thaniya nafilah. Yang pertama yang dia udah kerjakan di rumah, ya, sebelumnya itu fardu telah dia tunaikan. Adapun yang kedua ini kalau dia ingin sholat bersama jamaah, hukumnya nafilah baginya. Sunnah baginya. Hal ini perhatikan dalilnya. Perhatikan dalilnya. Teman-teman, saya nggak mengharuskan antum hafal dalil secara tekstual, enggak. Tapi saya minta antum berusaha untuk memahami dan mengingat dalilnya. Itulah yang menjadi keharusan. Ya. Sehingga betul-betul nanti antum beramal berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hafalan. Tapi betul-betul berdasarkan ilmu. Maka perhatikan dalil, lalu ambil pemahamannya. Ambil intisari dari dalil tersebut. Apa pemahaman dari dalil tersebut? Nah, ini dalilnya. Perhatikan nanti penjelasannya. Berdasarkan hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa anta idza kana 'alaika umara yu'akharuna salata
Bagaimana menurutmu? Kalau seandainya nanti engkau mendapatkan para penguasa yang mengakhirkan waktu salat, menunda waktu salat, au yumituna salat an waktiha, ya, atau malah mengganti waktu salat, ya, dari waktunya. Qultu fama ta'muruni, kata Abu Dzar, apa yang kau perintahkan wahai Rasulullah? Lihat, perhatikan jawaban Nabi, "Shal as-salata li waqtiha." Salatlah pada waktunya. Fa in adraktaha ma'hum fasholli. Kalau engkau salat bersama mereka, lalu engkau kalau dapat salat bersama mereka, maka salat bersama mereka. Fa innaha laka nafilah. Salat bersama penguasa itu bagimu tambahan. Jadi gini. Nabi menggambarkan nanti akan ada suatu masa, teman-teman, yang di saat itu pemimpinnya luar biasa bengisnya, zalimnya kepada rakyat. Di antara bentuk kezaliman penguasa yang Nabi kabarkan adalah tidak menjalankan sholat pada waktunya. Ya, enggak tahu alasan apa itu di masa itu. Ya, pokoknya diakhirkan oleh penguasa. Pokoknya nggak boleh sholat pada waktunya. Ya, maka Abu Dzar ditanya oleh Nabi, kalau dapat kondisi kayak gitu, kira-kira apa pendapatmu? Apa yang harus engkau lakukan? Abu Dzar nggak bisa menjawab. Maka beliau mengatakan, apa yang kau perintahkan, wahai Rasulullah? Nah, ini metode. Kalau kita ditanya terhadap sesuatu yang kita nggak punya ilmunya. Tidak sok tahu. Menurut saya begini ya. Nggak. Apa yang kau perintahkan, wahai Rasulullah? Langsung dikembalikan ilmu kepada yang bertanya. Nah, Nabi SAW, jawaban beliau, inilah sisi pendalilan. Kalau engkau dapat masa seperti itu, pertama kata Nabi, sholatlah pada waktunya. Sholatlah pada waktunya. Berarti di sini terdapat dalil sholat itu nggak boleh ditunda. Nggak boleh ditunda. Ya, padahal masalahnya berat ini. Ya, penguasa mengakhirkan waktu. Tapi Nabi suruh sholatlah pada waktunya. Ya, apalagi kalau masalahnya cuma masalah pekerjaan, masalah jual beli. Lalu kita jadikan alasan untuk menunda-nunda sholat. Berapa gaji ente untuk meninggalkan sholat? Paham ya? Bukan sisi pendalilan kita. Kata Nabi, sholatlah pada waktunya. Kalau nanti engkau mendapatkan ternyata masih ada jamaah, maka sholatlah bersama jamaah. Berarti 2 kali sholatnya. Paham ya? Paham teman-teman? Ya. Yang pertama itu fardu bagimu, yang kedua itu nafilah bagimu. Paham teman-teman? Ya. Maka ini dalil untuk ya anjuran untuk mengikuti sholat ya kalau mendapatkan jamaah. Kita lanjutkan. Dalil selanjutnya, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li rajulaini alladaini i'tazala salatal jamaah fil masjid. Kepada 2 orang yang menjauh dari salat jamaah di dalam masjid. Ya, persisnya hadis ini terkait dengan 2 orang sahabat pada salat subuh, teman-teman, salat subuh. Jadi Nabi bersama para sahabat Nabi, bersama para sahabatnya sedang salat subuh. Lalu ada dua orang datang. Nabi itu di antara mukjizat yang Allah beri kepada beliau, kalau lagi salat, beliau tahu keadaan di belakang. Itu mukjizatnya Nabi. Bukan mata 4. Bukan si mata 4, bukan ya. Beliau tahu. Siapa-siapa di belakang beliau tahu. Itu mukjizat dari Allah Jalla wa'ala. Nah, termasuklah keadaan ini. Jadi beliau lagi sholat nih bersama para sahabat, ada 2 orang datang. 2 orang ini nggak ikut jamaah, dia duduk di pinggir, menepi. 2 orang ini. Ya. Lalu Nabi setelah sholat mendatangi 2 orang itu. Kata Nabi kepada mereka, idza shallaituma fi rihalikuma, sebenarnya ada kelengkapan riwayat. Nabi bertanya dulu, kenapa kalian berdua tidak sholat bersama kami? Kata 2 orang itu menjawab, shallaina fi rihalina ya Rasulullah. Kami telah sholat di rumah kami, wahai Rasulullah. Lalu Nabi berkata dengan hadis ini yang ada di kitab. Nabi bersabda, idza shallaituma, kalau kalian berdua udah sholat fi rihalikuma, di rumah kalian, lalu kalian mendatangi masjid setelah itu, mendapatkan ada jamaah, fasallaya ma'ahum, sholatlah kalian dengan jamaah itu. Ikuti. Ya. Fa innaha lakuma nafilah.
dan sholat itu teranggap nafilah bagi kalian. Kata nafilah di hadis ini, kata nafilah di hadis sebelumnya, kata nafilah di hadis ini, kata nafilah di hadis sebelumnya, nafilah tadi maknanya apa teman-teman? Sunnah. Menunjukkan bahwa itu bukan sebuah keharusan. Hanya anjuran. Ya, hanya anjuran. Ya. Dan hadis ini juga dalil untuk menguatkan bahwasanya, ya nanti akan saya jelaskan ya. Hikmah dulu saya jelaskan. Jadi jelas ya, kalau kita datang ke suatu masjid atau mushola yang kita kenal di masyarakat kita, lalu sebenarnya kita udah sholat nih. Apakah tadinya sholat di perjalanan, kita sebagai musafir, atau di rumah karena hujan, ya, atau apapun alasannya, pokoknya kita udah sholat ke masjid, masih sholat. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan teman-teman? Sebaiknya ikutin sholat berjamaah itu yang sedang berlangsung. Ikut. Dan pahalanya bagi kita, pahala apa ini? Nafilah, sunnah. Hikmah dari hal ini, pensyariatan ini teman-teman, dijelaskan oleh para ulama, wadzalika likaila yusa'a bihi dzann aw likaila tahdutsu fitnah. Di antara hikmah dijelaskan para ulama, kenapa hal ini disyariatkan seperti itu, agar sebaiknya ikut jamaah, tujuannya agar tidak menimbulkan prasangka buruk oleh masyarakat, oleh jamaah, dan tidak terjadi fitnah. Paham ya? Nah, ini di antara fikih ya, beragama dengan baik dan benar teman-teman. Kalau pada sesuatu itu berpotensi menimbulkan fitnah, menimbulkan sangkaan buruk, hindari. Kalau ada potensi terjadinya hal itu, hindari. Paham? Nah, ini diantara tujuan pensyariatan hal ini. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, wa fi hadzal hadits dalilun ala annahu yumkir ala man jalasa wan nasu yusallun li'annahu syudzud wa khuruj 'anil jamaah. Dalam hadis tadi terdapat dalil bahwasanya Nabi mengingatkan orang yang tidak ikut jamaah, ya, sementara orang-orang lainnya sholat. Kenapa? Kata Syekh rahimahullah, li'annahu, karena orang yang seperti ini bisa teranggap syudzud. Syudzud itu nyeleneh. Ya, nyeleneh. Wa khuruj 'anil jamaah, dan juga bisa teranggap khuruj 'anil jamaah, keluar dari jamaah. Nah, itu kan malah lebih buruk lagi, sangkaan yang potensi terjadi. Ya tidak? Ya kenapa nggak sholat? Orang kan pasti bertanya itu. Pasti ada yang bertanya. Paling tidak dia bingung. Kenapa orang ini nggak bersama kita? Walaupun keadaan safar. Nanti akan saya terangkan. Ya, kenapa dua orang yang datang ke Nabi tadi dia nggak sholat? Di antara penjelasan para ulama, kemungkinannya itu safar. Jadi apapun alasannya, mau kita tadi udah sholat di rumah karena hujan, mau karena kita udah sholat dalam perjalanan, mau apapun, kita datang masjid lagi sholat orang. Ini banyak ikhwan yang nggak memperhatikan hal ini ya. Antum misalnya datang daurah nih, mau ke daurah masyayikh di mana? Sekarang kan mau ada daurah nih. Antum sudah sholat di perjalanan, di rest area antum udah sholat, sampai ke lokasi masih sholat. Masuk pembahasan ini. Masuk pembahasan ini. Antum sholat di sini udah selesai nih. Kita pergi misalnya ke Amwah, di Amwah masih sholat. Masuk pembahasan ini. Ya, kalau sholat jauh-jauh lah. Kita di sini udah sholat. Antum ke masjid apa? Dah? Bukan yang lapangan ini. Taqwa. Masih sholat. Masuk pembahasan ini. Paham? Orang teman-teman, apa yang kita lakukan? Ikut sholat bersama orang-orang. Ya, itu yang lebih afdal. Dan ini pembahasan dari dalil tadi juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu bukan syarat sah. Kalau dia teranggap syarat sah, maka Nabi niscaya nyuruh dua orang tadi, nyuruh mereka ngulangi sholatnya, karena nggak sah kan kalau nggak berjamaah. Ya tidak? Makanya pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah syarat sah, pendapat yang tidak kuat. Marju, tidak tepat. Ini diantara dalilnya. Paham teman-teman? Paham ini? Jadi kalau ditanya antum,
Bagi yang mengatakan bahwa syarat sah salat berjamaah itu syarat sah untuk salat jamaah, jawab dengan dalil ini. Ya. Nabi tidak menyuruh dua orang tadi untuk mengulang salatnya. Kalau seandainya salat berjamaah itu adalah syarat sah, maka Nabi saya nyuruh mereka ngulang salatnya. Hujan. Ayo, angkat motornya. Motornya. Jemuran yang diasih. Tapi kalau dalam keadaan masbuk disempurnakan rakaat. Iya sama. Sama seperti kita sholat pada biasanya. Kalau kita masuknya di posisi tengah-tengah sholat, ya nanti disempurnakan. Di akhir ya, sebagaimana layaknya sholat sebagai masbuk. Dan ikhwan, dalil ini juga sekaligus bantahan bagi pendapat sebagian ulama kita yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah atau fardu kifayah. Kenapa? Dari mana sih pendalilannya? Kalau seandainya sunnah muakkadah, maka Nabi nggak menekankan mereka. Paham nggak? Ya. Sampai-sampai Nabi tanya, kenapa kalian nggak sholat? Kan itu penekanan. Kalau sekedar sunnah, ya nggak perlu lah ditanya. Dan juga bagi yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah, ya nggak benar juga. Karena Nabi bertanya, menunjukkan penekanannya sholat berjamaah itu. Ya. Baik, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ada faedah tentang hadis dua sahabat yang enggak sholat berjamaah bersama Nabi tadi. Ingat hadisnya, tandain hadisnya di buku kalian supaya kalian ingat. Ya, saya enggak nyuruh kalian menghafalkan, tapi kalian ingat. Tuh pakai stabilo, masya Allah, ya. Bang Anton, Vicky, stabilo dong, gitu dong. Kayak kuliah lagi kalian. Tujuannya supaya ingat, itu tujuannya. Ya, saya nggak mengharuskan kalian hafal. Itu level lain, tingkatan lain. Ada faedah tentang hadis ini, Fan. Tentang dua sahabat yang nggak ikut sholat bersama Nabi. Faedahnya tentang bantahan bagi ulama yang mengatakan bahwa ini termasuk dalil bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib. Kata mereka. Perhatikan ikhwan, ini masalah sebagian para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa ini termasuk syubhat dalam masalah ini. Syubhat maksudnya apa? Betul-betul ini termasuk kerancuan berpikir kalau orang nggak kuat pondasinya. Karena bisa seakan-akan dengan dalil ini pendapat itu benar. Sholat wajib itu nggak berjamaah. Ya tidak? Ya teman-teman? Ya enggak? Dari sisi mana? Dari sisi mana? Hah? Dibiarkan oleh Nabi. Ya, dibiarkan oleh Nabi. Nabi tidak mencela, hanya menegur aja. Kan? Kalau wajib kan dosa kalau ditinggalkan kan? Dalam hadis tidak ada celaan dari Nabi, cuma menegur aja. Kenapa kalian nggak sholat bersama kami? Kan teguran itu. Itu bukan celaan. Ya, kalau teguran kan tidak langsung bermakna dosa. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin ini betul-betul syubhat. Ya, oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini dalil yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib. Apa jawaban kita? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala memberikan jawaban bahwa ya, hunaka adillatun ukhra, ya. Kata beliau, saya langsung terjemahkan. Ya. Dalam masalah ini, kita harus mengumpulkan dalil-dalil lain. Harus mengkompromikan dalil-dalil yang lain. Jika kita melihat dalil-dalil yang lain dan mengkompromikannya, maka kita akan dapatkan adanya dalil-dalil yang menunjukkan celaan bagi yang tidak sholat wajib. Bagi yang tidak sholat wajib. Dengan dalil-dalil yang sharih. Apa sharih?
jelas, spesifik, ya. Dengan dalil-dalil yang sifatnya spesifik, sharih banget tentang sholat jamaah banget. Di antara dalilnya apa, Ikhwan? Dalil yang sharih dalam masalah harusnya sholat jamaah tentang apa? Dalil apa? Dalilnya Abu Fikri tadi. Ingat hadisnya, ya, tentang Nabi ingin membakar rumah-rumah yang di dalamnya terdapat laki-laki yang tidak sholat bersama kita. Nah, itu kan jelas sudah. Spesifik sudah, ya enggak? Tentang sholat jamaah bagi yang tidak meninggalkannya. Nah, kalau kita kumpulkan dalil-dalil, ternyata ada dalil-dalil celaan bagi yang tidak sholat jamaah. Kaidahnya terus. Maka kaidahnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, idza wujida dalilun mushtabiha wa dalilun muhkamun lastibahu fihi fal wajib hamalul mushtabih alal muhkam. Kaidahnya, kalau ada dalil-dalil sebagian sifatnya multitafsir. Multitafsir itu maksudnya apa, ya, Ikhwan? Bermakna ganda, ya, bersayap. Bermakna ganda, bersayap. Dan sebagian dalil muhkam. Apa muhkam? Jelas dan spesifik. Kalau ada sebuah permasalahan terkumpul padanya dua dalil yang dua sifatnya seperti ini, sebagian sifatnya multitafsir, sebagian sifatnya spesifik. Maka kata beliau, fal wajib, maka wajib mengarahkan yang mustabih, yang multitafsir, dalil-dalil yang multitafsir tadi kepada yang muhkam, kepada yang jelas. Dalam kurung bisa dikatakan wajib mendahulukan yang pasti lagi jelas, spesifik. Itu kaidahnya. Ya. Baik, sekarang kita praktek. Dalil tentang dua sahabat yang tadi nggak sholat bersama Nabi. Kan memang tidak ada kesimpulan yang bisa dikatakan sebagai suatu kesimpulan yang pasti bahwa sholat wajib, sholat fardu hukumnya wajib berjamaah, kan nggak bisa diambil dari situ, ya nggak bisa langsung disimpulkan kalau begitu sholat wajib itu harus berjamaah, nggak bisa. Dan nggak bisa juga diambil kesimpulan langsung serta merta disimpulkan sholat wajib sholat fardu nggak wajib berjamaah, kan nggak bisa. Masih sifatnya masih bisa begini, bisa ke sana, ya tidak? Paham nggak, teman-teman? Paham nggak ini? Ya, dalil tentang dua sahabat tadi yang nggak sholat bersama Nabi itu tidak bisa langsung disimpulkan menunjukkan bahwa sholat fardu wajib berjamaah, nggak bisa kan? Bisa nggak? Nggak ada kalimat yang persis ke arah sana, ya tidak? Nggak ada juga indikasi yang menunjukkan bahwa sholat wajib nggak berjamaah, ya tidak? Nggak juga. Yang persis ke arah sana juga nggak ada. Maka berarti dalil ini sifatnya apa? Mutasyarih, multitafsir. Ya, bisa ke sana, bisa ke sini. Ya tidak? Bisa ke arah sana, bisa ke arah sini. Oke, berarti dalil ini ya bisa multitafsir. Sementara tentang sholat jamaah ada dalil-dalil lain yang lebih spesifik sudah mengarah ke sholat jamaah. Di antara dalil itu dalilnya yang disebut Abu Fikri tadi. Tentang keinginan Nabi untuk membakar rumah orang yang di dalamnya tidak sholat berjamaah. Kan spesifik udah ini, jelas kan? Nggak bisa multitafsir lagi. Nggak bisa diarahkan, oh enggak itu. Enggak, jelas. Nabi sudah sebut dalam hadis. Yang di dalamnya ada laki-laki yang tidak hadir bersama kami untuk sholat berjamaah. Udah jelas. Maka kalau begitu, ya dalil yang sifatnya multitafsir tadi ditarik kepada dalil yang sifatnya jelas. Dengan kata lain, dahulukanlah dalil yang sifatnya jelas. Paham? Sehingga terbantahkanlah para ulama yang mengatakan ini dalil untuk sholat fardu itu tidak wajib berjamaah. Bantahan yang kedua, seandainya kita katakan ya bahwa sholat berjamaah tidak wajib, lalu kita dibagaimanakan hukum yang diambil dari ancaman Nabi. Paham, teman-teman?
Mau diapakan hadis-hadis yang mengandung ancaman? Ya. Bisa dipahami teman-teman? Ya, maka ini juga termasuk jawaban ya bagi sebagian yang berpendapat bahwa sholat jamaah tidak wajib. Faedah selanjutnya terkait dengan dua sahabat tersebut. Teman-teman, barakallahu fikum, ya. Sebagian ulama menjelaskan dua sahabat tadi tidak sholat berjamaah bersama Nabi mengandung ihtimalat, kemungkinan. Kenapa? Sehingga mereka tidak sholat bersama Nabi. Kemungkinan yang pertama, mereka adalah musafir. Kemungkinan yang kedua, karena mereka salah kira. Mereka mengira sholat fardu telah dilaksanakan, ya, sehingga mereka menaikkannya di rumah. Ya. Apapun kemungkinan yang disebutkan para ulama sebagai alasan bagi dua sahabat tadi, kesimpulannya bahwasanya tetaplah bila menghadiri masjid atau tempat yang di situ masih sholat berjamaah, ya, tetap ikut sholat jamaah. Paham? Paham teman-teman? Kemudian faedah juga dari hadis tadi, bahwa sholat berjamaah itu yang teranggap adalah di masjid. Ya, sebagian ulama berpendapat yang diinginkan dengan sholat berjamaah itu adalah penunaiannya dengan berjamaah. Jadi kalaupun di rumah dia sholat berjamaah sama istrinya sama anak, udah itu dianggap sholat berjamaah. Penting sholat berjamaah, cara penunaiannya. Sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Tapi pendapat ini pendapat yang marjuh, yang tidak tepat. Kenapa? Dalil-dalil membantah itu semua. Kayak hadis ini. Ya, kayak hadis ini di antara dalil yang menjawab hal tersebut. Bahwa seandainya di rumah itu sudah teranggap sebagai sholat berjamaah yang telah tertunaikan dari tuntutan ke harus sholat berjamaah, maka Nabi tidak akan menegur mereka. Ya tidak? Ya. Tapi karena yang ingin sholat berjamaah itu di masjid bersama kaum muslimin, maka sholat berjamaah itu yang dianggap adalah di masjid bersama kaum muslimin. Di masjid-masjid yang dikumandangkan azan padanya. Itu hukum asalnya. Baik, selesai masalah ini. Ada pertanyaan sebelum pindah ke masalah selanjutnya, Vicky? Misalnya gini, kita di rumah azan, kita sholat di rumah gede, maksudnya di masjid untuk rumah. Terus sampai di sholat, ternyata ini sholatnya karena setelah masih ada kajian atau apapun alasannya. Apakah ini kan dari masjid ketemu masjid bukan dari rumah ke masjid, hukumnya apakah sama? Ilah yang dengan pembahasan ini adalah apabila kita tiba di suatu masjid yang di situ masih ada sholat berjamaah, ya, maka ikuti sholat berjamaah itu. Dan tadi telah kita sebutkan hikmahnya untuk menghindari fitnah, sangkaan yang dikhawatirkan buruk, ya. Kalau ini maqasidnya, tujuan dan ilahnya, maka sama saja apakah kita datang dari masjid lain ke masjid lain, gitu ya, atau dari rumah ke masjid, sama saja. Selagi kita tiba di sebuah masjid yang di situ masih ada sholat berjamaah, maka kita sholat berjamaah, sama saja. Bang Anton? Kalau kita biasanya kalau kantor itu ada sholat di sekolah, tempat sholat, nah tapi kita hanya rumah tidak ada azan, tapi mendengar azan di depan. Nah itu sah, karena azan itu hukumnya fardu kifayah. Yang pasti bahwa tempat itu mesti telah ditakrir, ditetapkan oleh yang berwenang di sana sebagai tempat sholat. Ada penetapan itu, berarti sah. Ya. Dan upayakan untuk membuktikan hal itu dengan hidupkan dengan sholat 5 waktu sebisa mungkin bagi warga di sana. Wallahu a'lam. Ada yang lain? mau menyambung ini karena sebelumnya juga kantor di ruangan anak memang ada musola, tapi di bawahnya juga ada masjid. Maka lebih utama Masjid. Kalau ditanya mana yang lebih utama, sebaiknya jangan buat musola kalau kondisinya masih satu tempat. Itu kan satu tempat sebenarnya. Satukan di masjid semuanya kalau bisa. Dan seandainya ada terjadi sudah seperti itu,
masjidnya lebih utama. Kenapa? Karena sebenarnya gini, ada rincian. Mana yang lebih dahulu sih antara masjid sama musola? Itu juga jadi pertimbangan. Mana yang lebih dulu? Yang lebih lama? Yang lebih lama lah lebih layak untuk dipertahankan. Jangan buat baru, gitu loh maksudnya. Ya, apakah musola yang di atas dulu atau masjid yang bawah dulu? Yang lebih lama itu lebih layak untuk dilestarikan. Ya, supaya tidak menyebabkan perpecahan juga sebenarnya ya. Nah, dan juga poin lain juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan bahwa jamaah itu semakin banyak semakin afdol. Ya, maka tinggal dipilah aja. Tapi sebaiknya jangan dibuat dua begitu, tapi dijadikan satu saja. Imam masjid yang bertahan atau musola yang bertahan. Baik, wallahu a'lam. Selesai? Kita pindah masalah selanjutnya yang masih terkait dengan salat jamaah. Kata penulis al-mas'alatu tsalitsa, permasalahan yang ketiga. Aqallu ma tan'aqidu bihil jamaah. Jumlah minimal yang teranggap sebagai salat berjamaah. Kata penulis hafizahumullah, paling sedikit teranggap sebagai jamaah itu 2. Tanpa perbedaan pendapat di antara para ulama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Malik bin Huwairits, jika engkau hadir untuk menunaikan salat, maka kumandangkanlah azan oleh kalian berdua. Kerjakanlah salat oleh kalian berdua. Dan hendaknya yang menjadi imam di antara kalian berdua yang paling tuanya. Ya, maka di sini Nabi katakan di antara kalian berdua. Ya, sehingga kalau begitu minimalnya salat berjamaah itu 2. Ya, dan ini juga terkait dengan salat Jumat. Ya, salat Jumat itu sebenarnya 2 juga teranggap karena jamaah dan Jumat itu sama maknanya. Imam Syafi'i di mazhab Syafi'iyah sebagian ulama memberikan batasan. Paling sedikit berapa? 40. Itu ijtihadnya mereka. Ijtihadnya ulama dan tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, jadi selagi ada imam dan ada makmum, itu intinya. Karena itulah unsur jamaah. Ya. Terwujudnya salat jamaah karena ada 2 unsur. Apa unsur yang pertama? Imam. Yang kedua apa? Makmum. Itulah salat jamaah. Ya. Dan kalau 2 unsur ini sudah ada masing-masing orangnya, walaupun jumlahnya satu masing-masing satu, udah itu masih dianggap sebagai salat jamaah. Maka 2 itu adalah jumlah yang minimal untuk teranggapnya salat jamaah. Baik, Mas. Ya. Misalnya dewasa 1 mumayyiz Teranggap salat jamaah karena anak yang mumayyiz salatnya sah. Ya, salatnya sah dan mu'tabar, ya, teranggap sebagai salat yang sah. Makanya dalam salat berjamaah kan mereka tetap diikutkan dalam shaf karena teranggap salatnya mereka. Maka jamaahnya pun dengan mereka teranggap. Baik. Dan juga seandainya seorang pria dan wanita juga teranggap sebagai salat jamaah. Masalah selanjutnya, masalah yang sering ditanyakan dan tidak sabar oleh Bang Udin. Al-mas'alatur rabi'ah, kata penulis hafizahumullah, permasalahan yang keempat. Ya. Belum ya? Masalah yang kelima ya, yang uzur itu masalah kelima Bang Udin. Aduh, afwan Bang Udin. Aduh, bukan PHP Bang Udin ya. Baik. Masalah yang keempat. Apa patokan teranggapnya mendapatkan jamaah? Ini masalah keempat. Ini penting. Kata penulis hafizahumullah, teranggap mendapatkan jamaah bila mendapatkan 1 rakaat dari suatu salat. Dan ya, barang siapa yang mendapatkan rukuk tanpa ragu, ya, dia telah dianggap mendapatkan 1 rakaat. Tak kala dia tumaknina, lalu dia mengikuti imam, maka dianggap telah mendapatkan jamaah. Artinya dia mendapatkan pahala jamaah dengan utuh ya. Bukan artinya kalau antum datang ke masjid sudah tahiyat akhir, sudahlah percuma. Ya, enggak dapat jamaah kalau gitu karena kita udah lewat rukuknya imam. Enggak. Tetap dianjurkan untuk ikut jamaah walaupun kondisinya sudah menjelang salam karena masih mendapatkan jamaah. Hanya dibahas di sini adalah keutuhan pahala sholat berjamaahnya. Paham? Patokannya adalah kalau mendapat ruku. Dan mendapat ruku itu tak kala dia tumaknina. Tumaknina itu apa teman-teman?
Ya, patokan teranggap tumak nina itu adalah ketika pada posisi yang dia tenang anggota badannya dan dia bisa membaca zikir yang terkait 1 kali minimal. Nah, itu tumak nina sudah. Sempurna dia baca zikir minimal sekali di posisi itu, tumak nina namanya. Ingat, tumak nina itu terkait dengan apa? Anggota badan. Ya, itu beda yang khusyuk. Kalau khusyuk terkait dengan hati. Khusyuk dan tumak nina beda. Baik. Maka kalau dia telah mendapatkan rukuknya imam, berarti dia telah mendapatkan 1 rakaat. Kalau dia telah mendapatkan 1 rakaat, berarti dia mendapatkan jamaah. Teman-teman gimana nih? Mendapatkan salat berjamaah dengan utuh. Ya, taib. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Ya, idza ji'tum ila salati, kalau kalian datang untuk salat, ya, wa nahnu ya sujud fasjudu, dan kami sujud maka sujudlah kalian. Nah, di sini garis dibawahi. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kalau kita datang ke masjid, jamaah sudah sujud, jangan nunggu berdiri. Tapi ikut sujud. Lihat Nabi katakan, kalau kalian dapat menghadiri salat sementara kami sudah sujud, sujudlah kalian. Jangan tunggu, sebagian kita kan nunggu nih. Ya enggak? Itu sikap yang salah. Teman-teman. Ya, kalau Syekh Ibnu Utsaimin menambahkan lagi, sebab bisa jadi dia itu sujud, kalau dia ikuti sujud, bisa jadi kalau sujud dia mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Yang rugi kalau dia tinggalkan. Ya tidak? Ya, maka salah kalau sebagian kita masuk masjid, orang lagi sujud, nunggu berdiri. Ini salah. Tapi mestinya apa? Ikut sujud. Dan ingat ya, takbirnya berapa kali? Berapa Bang Din? Kalau kita mau sujud ikut jamaah, takbirnya berapa kali Bang Udin? 7 kali atau 5? Hah? Berapa Udin? 1. Ada yang lain? 2. Mana yang benar? Hah? 2 Bang Udin. Kenapa 2, Pik? Wala ta'duha syai'an, dan jangan peduli dengannya. Waman adraka rak'atan, dan barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka dia telah barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka dia telah dianggap mendapatkan salat dengan utuh. Ini hadis diriwayatkan Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kita masuk masalah yang kelima. Ini masalah yang dinanti-nantikan oleh abang kita. Abang. Salat berjamaah. Ya. Tinggalan pada saat memang udah tahiyat akhir. Ya. Termasuk kita ikut jamaah juga. Dapat yang mesti ikut salat jamaah, ya, ikut salat jamaah. Jadi di sini penekanannya untuk mendapatkan salat berjamaah dengan utuh. Kita nggak dapat untuk itunya. Ini nggak dapat, tapi jamaahnya dapat. Ya, jadi gini, masalah ini terkait dengan konsekuensi kita kalau telat. Kita telat kan konsekuensinya tuh. Ya, berapa yang harus kita tambah? Ya tidak? Ya, berapa yang harus kita sempurnakan? Ini juga arahnya ke sana pembahasan itu. Jadi kalau kita dapat masjid, udah tahiyat akhir, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ikut sholat, langsung duduk. Jangan beralasan, bukan rukuk lagi. Enggak. Sebab kembali ke hadis umum tadi, Nabi katakan siapa yang datang ke masjid masih dapat jamaah, maka dia ikut sholat. Apapun posisi itu. Termasuk masalah ini. Hanya saja dia tidak dianggap mendapatkan sholat berjamaah. Maka nanti konsekuensinya dia tambah utuh 4 rakaat. Kalau sholatnya 4 rakaat, 3 rakaat sesuai dengan sholat apa itu. Paham nggak? Nah, itu arahnya ke sana bahasanya. Kalau pahalanya insya Allah dapat dia. Apa? Keadaannya beda, ya. Itu aja sih. Arahnya ke sana. Paham Bang Din? Sudah. Kita masuk. Ya, Ahmad. Kalau misalnya ada seorang yang tinggalan akan menjadi Nggak boleh. Malah dilarang kalau buat jamaah baru. Nanti akan ada pembahasannya. Insya Allah ada. Nah ini, lihat di halaman setelahnya. Masalah yang ke-6. Enggak, mau saya untuk nanti ada pembahasannya untuk Dedi itu. Malah nggak boleh, Ded. Ya, malah nggak boleh itu. Tidak boleh ada 2 jamaah di satu masjid dan selama masih ada 1 jamaah yang berlangsung.
Walaupun safar, nggak boleh. Semua rombongan harus ikut jamaah. Nggak boleh. Baik, apa? Dah? Mau salam? Ya nggak apa-apa, saya maafkan. Pakai maaf untuk apa cuma? Setelah datang terus kan ini udah mau habis nih. Jadi katanya kita wajib bersalat. Bukan wajib, saya nggak mengatakan wajib ya. Ya. Sebaiknya ditekan. Di tempat lain ada yang masih baru komat gitu. Bisa pindah ya? Enggak. Itu kayak di mana berada, nggak usah takaluk, pindah lari ke sana. Nggak usah. Itu takaluk. Nggak usah. Di mana kita berada? Enggak, kita berada di mana itu aja sudah. Kita sedang berada di musola, sudah di situ yang jadi patokan. Bukan sedang di sana. Iya, di mana kita berada. Enggak seperti itu. Jangan seperti Pak apa namanya itu ya, dia diundang 2 undangan. Satu acara diundang hadiahnya ke kepala, di tempat lain hadiahnya apa? Badan ya. Bingung dia. Di tengah jalan, ke sana aja deh. Sampai ke lokasi ini, baik sana deh. Akhirnya dibolak-balik, dua-duanya nggak dapet. Udah, antum tenang-tenang di sana, nggak usah ke mana-mana dah. Udah, di situ aja dah. Nggak usah antum pikir ke tempat lain. Enggak. Yang diinginkan adalah di mana kita berada. Ya, nggak perlu. Itu bisa dianggap takalluf, memberat-beratkan diri. Nggak perlu. Yang hadis ini hanya terkait kepada perintah untuk mengikuti imam dan siapapun. Ya. Dan terkait dengan perhitungan ketika mendapatkan aturan. Enggak, lain. Itu lain lagi, masalah lain itu. Ya, baik. Masalah saja, udah ya. Masalah yang diidam-idamkan Bang Udin. Al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima. Ya, uzur bagi yang boleh meninggalkan sholat berjamaah. Oh, senang dah antum. Dari kemarin nanyain apa uzurnya Bang Udin. Baik, kita baca. Qala, berkata penulis hafizahullah, seorang muslim dianggap diberi uzur untuk bisa atau boleh meninggalkan sholat jamaah pada keadaan-keadaan berikut ini. 1. Sakit. Azan. Bang Udin. Tunda aja minggu depan. Kayaknya beliau banget, interest banget gitu. Ada apa sih dah? Enggak ada, enggak usah. Nanti dulu. Waktunya habis karena pembahasan ini ada 6 poin, nah, Bang, ya, 8 poin, dan saya udah nyiapkan tambahan juga. Ada tambahan dari yang disebut penulis di sini, ya. Ada penjelasan tambahan juga. Ini kalau kita lanjutkan malam ini sampai subuh nanti. Jadi tunda Bang Udin. Afwan nih Bang Udin. Bukan sengaja nih Bang Udin. Mohon maaf nih. Ya. Ya, insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Halo Bang Udin ya. Afwan. Mohon maaf kepada Bang Udin dan kepada ikhwan dan akhwat sekalian yang lainnya untuk masalah uzur bagi yang boleh meninggalkan sholat berjamaah, insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, insyaallah taala. Ya, kita cukupkan pembahasan sampai di sini untuk malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hanya kepada Allah saya mohon ampunan. Sebelum kita tutup, ada lagi yang ingin bertanya nggak? Nggak ada ya? Baik, kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.